Perkenalkan, nama saya Rita Arsan. Saya pengawas dari Kabupaten Siak. Sekarang saatnya kita akan mempelajari komponen kurikulum operasional sekolah penggerak. Setelah kegiatan ini selesai, diharapkan Bapak Ibu memahami tentang apa itu komponen kurikulum operasional sekolah penggerak. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang komponen kurikulum operasional sekolah penggerak? Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk lebih memahami materi ini, mari kita kaji tentang komponen kurikulum operasional sekolah penggerak. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sip, ya betul ya Bu. Lanjut. Baik. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu, komponen ini adalah komponen utama yang kita tinjau setiap 4 atau 5 tahun. Yang mana komponen yang kita tinjau 4 sampai 5 tahun ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan. Dari karakteristik satuan pendidikan ini kita lihat dari analisis konteks. Ini dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi Bapak Ibu mungkin juga sudah lama tahu apa itu yang namanya kurikulum. Dan sebelumnya sebelum sekolah penggerak ini, kita juga sudah mempunyai kurikulum. Dan kita juga sudah melakukan analisis konten. Cuma di program sekolah penggerak, analisis konteks ini lebih ditekankan kepada karakteristik sekolah, terutama sekali kepada peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, di sini kita perlu melihat bagaimana peserta anak didik kita, bagaimana sosial masyarakat, budaya di sekitar sekolah kita. Begitu juga dengan kompetensi gurunya, dan begitu juga tenaga kependidikan. Misalnya, sekolah yang berada di kota, yang sudah maju, yang sudah IT-nya sudah banyak dimanfaatkan oleh anak-anak atau orang tua, tentu berbeda dengan kurikulum yang berada di sekolah yang jaringannya yang sulit atau keadaan masyarakatnya yang lebih lebih alamiah ya, sahabat dengan alam, begitu Bapak Ibu. Jadi ini memang perlu kita perhatikan karakteristik satuan pendidikan dengan harapan nanti seperti apa. Kalau karakteristik satuan pendidikan ini kita analisis sedemikian rupa, dengan harapan kurikulum kita ini akan dapat tercapai sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baik, berikutnya yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yaitu visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang pertama misi, yaitu misi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Yang kedua, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah menyusun visi sekolah kita, saatnya kita akan merevisi. Nah, di sana kita cantumkanlah apa cita-cita jangka panjang kita untuk sekolah penggerak ini. Bagaimana profil Pancasila yang ingin kita lahirkan dari sekolah kita. Baik Bapak Ibu, lanjut pada misi. Ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan terlalu Bapak Ibu, karena kita sebelumnya sudah menyusun visi, misi, dan tujuan. Hanya saja mungkin ada perubahan sedikit yang akan kita kaji, mungkin nilai-nilai yang penting yang dipegang selama menjalankan misi, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Begitu juga tujuan
tujuannya, yaitu tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak pada peserta didik. Yang berikutnya, tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi. Dalam artian semacam proyek yang diselesaikan dalam waktu tertentu atau pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Mungkin strategi yang Bapak Ibu lakukan bisa membuat pembiasaan-pembiasaan yang sesuai untuk mencapai profil pelajar Pancasila, atau pembiasaan religius yang seperti apa, atau membuat suasana sekolah yang aman, nyaman, sehingga anak-anak kita bisa belajar dengan baik, atau ada hal-hal yang mungkin selama ini sudah ada Bapak Ibu susun, sekarang kita hanya lebih menyempurnakan lagi. Kemudian kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin saja sekolah kita lebih menekankan religius, mengharapkan anak-anak kita lahir menjadi anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila yang lebih religius. Bisa saja ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, dari 2 poin ini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana Saya, Pak? Bu. Pak Wowo? Oke, siap. Dari penjelasan tadi, Ya, kalau biasanya kan kurikulum ATSP itu pendahuluan ya. betul. Nah, pertanyaan saya, di mana kedudukan karakter satuan pendidikan di dalam kurikulum? Di pendahuluankah terbayang atau di visi misi atau bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wowo. Bagaimana Bapak Ibu kalau ada yang bisa membantu Pak Wowo nih, karena Pak Wowo bertanya? Oke, baik. Sebenarnya seperti gambaran yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya kurikulum kita ini tidaklah berubah, walaupun sekolah kita adalah sekolah penggerak, dalam artian bukan kita membuat adanya kurikulum baru. Jadi masih kurikulum lama, cuma dalam penekanan penyusunan kurikulum itu ada beberapa poin yang harus kita perbaiki, ya. Mungkin sebelumnya kita membuat kurikulum belum menganalisis konteks, ya, keadaan siswa kita. Mungkin selama ini kita hanya menganalisis mungkin kemampuan gurunya saja. Nah, sekarang kita betul-betul kita tekankan pada kemampuan anak kita. Nah, di sini tetap saja kita menggunakan kurikulum lama. Tapi waktu analisis kita lebih menekankan apa karakteristik sekolah kita. Begitu juga visi dan misi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuat kurikulum nanti, tetap saja kita membuat kata pengantarnya, pendahuluannya. Nah, hanya saja sebelum kita membuat, kita harus membuat analisis konteks terlebih dahulu. Nah, nanti Pak Wowo, nanti waktu visi dan misi juga kita perbaiki. Nah, visi misi sebelumnya itu mungkin belum tertera di sana profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tahun ini kita perbaiki dan kita tambah, kita revisi menjadi visi misi yang tergambar di sananya profil pelajar Pancasila. Begitu Pak? Ya Pak Wowo? Siap. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah komponen utama yang perlu kita tetapkan 4 atau 5 tahun. Sekarang kita lanjutkan, yaitu komponen utama yang kita tinjau setiap tahun Bapak Ibu, yaitu pengorganisasian pembelajaran. Ya. Cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila.
misalnya mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasi lainnya. Nah, di sini ini ada 3 Bapak Ibu pengorganisasian pembelajaran. Yang pertama intrakurikuler, ya, yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada misalnya muatan lokal. Nah, intrakurikuler itu memang sudah ditetapkan dari pusat, yang mana mata pelajaran IPA, PKN, kalau sekarang sekolah penggerak sudah digabung IPA, IPS ya Bapak Ibu ya, PKN, agama, dan segala yang sudah ada sebagai pedoman Bapak Ibu, dan boleh ditambah dengan muatan lokal, seperti di Kabupaten Siak menggunakan muatan lokalnya adalah BMR. Budaya Melayu. Ya. Nah, ini sesuai dengan keterangan di atas. Ini apakah capaian kita per minggu kah atau per semester kah? Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, capaian ini kapan? Kalau intrakurikuler ini biasa kita lakukan per semester ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Jadi di sini diharapkan Bapak Ibu, kalau dulu mungkin Bapak Ibu masih ingat, yaitu menyusun program karakter di sekolah. Nah, kalau di sekolah penggerak, biar Bapak Ibu lebih paham, makanya saya kaitkan dengan kurikulum kita yang lama, ya, biar Bapak Ibu tidak bingung ya. Nah, di sini bisa saja Bapak Ibu nanti menanamkan kebiasaan apa di sekolah, ya. Nah, ini memang perlu kita analisis. Kalau tahun ajaran ini kita tetapkan, apa sih program pelajar Pancasila itu poin yang mana? Apa yang kita tetapkan? Nah, di akhir tahun perlu kita evaluasi. Nah, bisa saja ini seperti yang disampaikan di atas, bisa per mingguan, ada sistem blok atau tahunan, atau bagaimana, itu perlu kita evaluasi. Berikut ekstrakurikuler, itu gambaran eskul dalam bentuk matrik atau tabel. Ini bisa saja Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Selanjutnya, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran, unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi seperti sekolah dasar ya, menggunakan prima, program prioritas satuan pendidikan. Jadi di sini sudah disampaikan kemarin bahwa sekolah penggerak itu silakan saja, per tema boleh, per mata pelajaran boleh. Nah, Bapak Ibu, rencana pembelajaran ini memang kita tetapkan, kita rencanakan untuk 1 tahun. Lanjut, Bapak Ibu, komponen utama yang kita tetapkan setiap tahun yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembang profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan, jadi kepala sekolah, secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, di sini jelas Bapak Ibu bahwa pendampingan yang seperti apa dilakukan oleh kepala sekolah, bisa saja seperti meningkatkan supervisinya, kegiatan supervisinya, kunjungan pendampingan dalam menyusun bahan ajar, modul ajar guru kita, kemudian melakukan supervisi ke kelas. Nah, ini kita lakukan secara rutin. Dan bisa saja Bapak Ibu memprogramkan KKG, ya, KKG atau IHT secara terprogram. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu? Perlu dievaluasi. Kita evaluasi. Nah, setelah kita laksanakan, apakah itu 1 semester, nanti kita lihat perkembangannya. Bagaimana kemajuan guru-guru kita. Nah, di mana kelemahan-kelemahannya. Nah, ini menjadi suatu catatan untuk
tindak lanjut kita ke depannya sebagai dasar kita melakukan pengembangan profesional. Nah, pengembangan profesional ini kita lakukan dengan berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi yang telah kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam pengembangan profesional ini bisa berbentuk KKG, bisa berbentuk IHT atau apa yang bisa Bapak Ibu lakukan yang dilaksanakan secara internal. Mungkin selama ini kita KKG per gugus, kalau di sekolah penggerak ini tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena intinya ini kita kan memperbaiki. Ya, kalau ada kekurangan dari tenaga pendidik kita, itu bisa kita perbaiki langsung dan langsung kita bimbing di sini. Itu Bapak Ibu. Sampai di sini silakan bertanya kalau ada yang kurang paham atau ingin bertanya. Saya mau Boleh? Ya. yang tadi slide sebelumnya mengenai di situ kan ada mingguan, ada blok, sistem blok ini yang saya tanya seperti apa Jelas Bu suaranya. sekolah penggerak. Halo? Ada Bu? Oke. Ibu? Oh ya kan, sistem blok Bu yang mau saya tanyakan seperti apa pelaksanaannya di dalam kurikulum sekolah penggerak. Halo? Ya? Baik Kan Bapak Ibu, kita kan lanjutkan. Ya. Nanti diulang lagi, mudah-mudahan jaringannya bagus ya Bu. Nah, lanjut ya. poin yang berikutnya lampiran. Nah, pada lampiran ini ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu kita lampirkan pada kurikulum operasional sekolah penggerak itu adalah contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Ya, menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Ini khusus SD mungkin Bapak Ibu ya. Jadi kita setelah menyusun kurikulum nantinya kita cantumkan contoh. Seperti biasa Bapak Ibu, kurikulum sebelum Suaranya hilang.